Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Nurma Hidayati, NIM 183131102. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi pola asuh untuk meminimalisir tindakan gerakan radikalisme untuk anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian pola asuh. Nah, apa sih pengertian dari pola asuh? Nah, jadi pola asuh yaitu bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak yang dapat memberikan perhatian kepada anak dan memberikan pengarahan kepada anak dan mampu untuk mencapai suatu hal yang diinginkan serta meningkatkan dan mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, finansial, dan intelektual serta mempelajari tentang banyak hal yang positif. Lalu, apa sih pengertian radikalisme? Nah, pengertian radikalisme sendiri yaitu pemahaman atau aliran yang meningkatkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya akan mengakibatkan kekerasan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tentang buruknya radikalisme di Indonesia yaitu yang pertama faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor geografi, faktor demografi, dan faktor ideologi. Untuk pencegahan radikalisme dalam membentuk program yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi paham dari radikalisme sendiri yang disebut dengan istilah deradikalisasi, yaitu suatu upaya untuk menentukan kegiatan-kegiatan radikal yang telah terekspos di dunia digital. Nah, maka dari itu usia anak sangatlah berpengaruh dan mudah dipengaruhi dalam berbagai macam hal tentang radikalisme. Maka untuk itu, untuk mencegah perlu adanya bimbingan dari orang tua dan juga guru untuk menanamkan nilai-nilai yang positif dan memberikan pengetahuan tentang hal tersebut sejak dini. Maka pencegahan dapat dilakukan terhadap anak dan harus melakukan dan menggunakan strategi yang khusus. Mensosialisasikan tentang pengertian radikalisme. Jadi yang dimaksud dalam mensosialisasikan di sini bukan berarti mengajak untuk menyebarluaskan tentang pemahaman radikalisme, namun hanya untuk mengupayakan dan untuk pengetahuan tentang radikalisme yang sebenarnya, dan memang sangat berbahaya bagi kehidupan, terutama dalam kebersamaan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta dapat menjelaskan tentang bahaya dari radikalisme serta cara untuk menghindari penyebab buruknya tentang pemahaman radikalisme. Nah, poin yang kedua yaitu penguatan pendidikan karakter. Jadi kegiatan tersebut untuk penyuluhan berupa antisipasi gerakan radikalisme, maka anak memerlukan pendampingan yang khusus dan penerapan agar tidak mudah terjerumus pada pemahaman radikalisme. Lalu yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak sejak dini, karena anak wajib diberikan pengetahuan tentang pendidikan bahayanya hal tersebut. Pencegahan tindakan terhadap anak harus dilakukan dengan strategi yang khusus. Lalu yang keempat yaitu memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap Bhinneka Tunggal Ika guna untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti. Lalu yang kelima yaitu mengarahkan kepada anak dalam beragam aktivitas yang berkualitas, misalnya di bidang akademik, bidang sosial, keagamaan, seni budaya maupun olahraga. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang positif dan dapat memacu anak menjadi anak yang berprestasi dan aktif di lingkungan untuk mengantisipasi dan tidak mudah berpengaruh untuk pemahaman radikalisme tersebut. Yang terakhir yaitu memberikan pemahaman tentang agama yang kuat, yang damai dan toleran, sehingga anak tidak mudah terpengaruh untuk ajaran-ajaran radikalisme. Nah, jadi anak mudah memahami ajaran-ajaran agama, dan untuk mengetahui ajaran agama akan menjadikan anak takut dalam hal keburukan dan akan menjadikan anak patuh dalam mengenai pemahaman tentang beragama. Cukup sekian argumen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.